We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bu, kita Putih Patria, seorang ibu, mother, heavy smoker, beer lover, a polite bitch, bad to the bone, bloody resistance. Wow. Wow. Saya mulai pertanyaan saya, Bu ya. Iya. Nothing was ever in tune, Ibu mengatakan. People just blindly grab at whatever there was. Communism, health, food, dance, surfing, ballet, hypnotism, group encounters, orgies, biking, herbs, Catholic, weightlifting, travel, withdrawal, vegetarianism, India, painting, writing, sculpting, composing, conducting, backpacking, yoga, copulating, gambling, drinking, hanging around, frozen yogurt, Beethoven, Bach, Buddha, Christ, TM, H, carrot juice, suicide, handmade suits, jet, travel, New York City, and then it all evaporated and fell apart. People had to find things to do while waiting to die. I guess it was nice to have a choice. What is your choice, Bu? Silakan. What is my choice? Kalau kata orang kan nothing lasts forever ya Pak. Nggak ada yang abadi. Tapi kalau saya pikir sih yang abadi cuma satu, bahagia, kebahagiaan. Karena saya pikir itu kalau bapak saya dulu bilang bahagia tuh apa, mata uang yang bisa di-share sama semua orang dan orang mau nerimanya. Jadi sesuatu yang bisa di-share dan orang mau menerima. Dan itu bisa di-share lagi kayaknya. Jadi bahagia itu nggak akan bahagia itu abadi gitu Pak. Jadi aku pilih bahagia. Dan Ibu tidak mau ikut seperti mereka, Bu? Ikut dalam maksudnya, Pak? Seperti people just blindly grab in whatever there was. Bahasa ikut ini kan yang kalau ikut sekedar ikut saya nggak mau gitu. Tapi saya mungkin bukan ikut bahasanya, tapi men-settlekan, men-adjust sesuatu mungkin yang sudah ada lebih dulu masuk ke saya, terus saya adopsi untuk intinya apa? Kebahagiaan saya sendiri gitu, Pak. Kayak misalnya lukis, terus juga bikin kriya atau apa gitu. Saya kan juga udah banyak orang yang begitu gitu. Cuman kan pilihannya hadir ada sendiri, otentifikasinya setiap karya sendiri itu kan akan kelihatan nggak mau sama semua orang gitu, walaupun mengerjakan di bidang yang sama kayak gitu Pak. Oke. Jadi bahasanya bukan mengikuti ya Pak. Ya mungkin bisa mengikuti tapi absorb ya lebih tepatnya kalau saya absorb yang sekiranya memang
buat saya baik dan ya bisa bikin saya bahagia gitu. Oke, oke. Ibu juga mengatakan these negative things like anger, depression, and sorrow, they are beautiful things in story. It is true, saya pikir. But they are like poison to the filmmaker. They are poison to painters. They are poison to creativity. Tetapi kan kita butuh poison untuk berkembang. Butuh poison. Bagaimana? Iya, butuh poison, Pak. Sama kayak kalau kita punya tanaman kan, kita punya bercocok tanam gitu. Kayak pestisida, fungisida itu kan semua racun. Tapi itu membantu tanaman tumbuh lebih cepat, lebih buahnya banyak. Racun-racun tadi kan dibutuhkan sama tanaman. Jadi Dan saya kita pikir butuh itu, Bu. butuh. Saya mikirnya gini, Pak. Kalau saya lihat kan karya-karya khususnya karya seni ya, yang sudah maksudnya yang saya baca, yang saya lihat, karya seni sendiri kan karya seni besar sendiri itu lahir dari banyak negativitas, keterpurukannya si perupanya, senimannya. Nah, mereka menciptakan karya ini kan sebagai penyeimbang sebenarnya, penyeimbang di dia atau juga sebagai jembatan untuk dia berkomunikasi ke orang banyak bahwa ada loh masalah kayak gini, entah itu di hidup saya atau di ini, dan dia berharap publish membaca karyanya itu sebagai feedback negativity dan berharap karyanya sendiri bisa dilihat orang sebagai bentuk masalah, tapi juga bisa menjadi jalan keluarnya jalan keluar orang mencari masalah. Ini loh ada problem, mau dibicarain kayak gitu. Toksisitasnya, jadi negativity-nya lebih ke negativity ya tadi dalam taraf tertentu apa namanya nggak apa-apa kita ini, tapi maksudnya ya seperti obat. Saya kan background-nya farmasi, jadi seperti obat, Pak. Apa namanya, racun itu dibutuhkan dalam level tertentu untuk membunuh sesuatu yang negatif di badan di kita, penyakit kita gitu. Ibu dari farmasi kok bisa sampai ke lukisan, Bu? Kalau itu saya bilang tadi kalau background farmasi itu karena mau orang tua saya. Oke. Tapi memang sebetulnya dari kecil suka lukisan? Dari kecil itu background-nya memang udah berkesenian. Jadi saya tuh sudah nari dari umur 4 tahun. Sebetulnya saya lebih ke tari, karena saya sudah maksudnya lebih banyak prestasinya tuh di tari, karena dari umur 4 tahun saya sudah nari. Saya ikut sama GSP Junior, saya juga sama rombongan tari Pelangi Nusantara untuk tukar budaya ke beberapa negara. Jadi sebetulnya saya tuh lebih seninya cenderungnya ke tari, Pak. Kalau menggambar sendiri lebih ke hobi. Bisa bukan juga hobi, tapi pelampiasan. Iya. Karena saya suka nulis. Kadang-kadang tuh nulis aja nggak cukup. Sering banget nulis orang nggak ngerti. Ini mau ngomong apa sih gitu. Karena saya lebih banyak nulis saya lebih banyak loncat-loncat. Jadi kadang-kadang saya ngerasa saya perlu gambar deh gitu. Oke. Satu tulisan panjang Ibu. Hidup terdiri dari banyak ruang tunggu, tapi sedikit yang terkoneksi. Selalu ada kita meski dia bukan yang kita tunggu atau sebaliknya. Lahir, tumbuh, dan menua dengan melewati serangkaian proses menunggu. Saya suka sekali merayakan pengharapan melalui masa-masa menunggu, karena percaya waktu selalu tentang yang lalu-lalu. Tanpa pernah menaruh
curiga dan ia pun bisa menentang kita dalam segala yang terlalu berlalu. Kita terbiasa menghabiskan diri dibakar waktu hari-hari hingga sadar ternyata kita benar-benar tidak suka menunggu. Kita cuma suka konsep dan membagi ide perihal pedihnya menunggu. Perihal soal keharusan membuat keputusan dalam keputusasaan sambil menanti di gelas roda waktu. Wow. Mungkin juga kita tidak benar-benar mencintai yang kita tunggu, dan mungkin saja kita cuma cinta kepada hal-hal yang selintas tapi membelenggu. Menunggu dan membelenggu itu bukannya variasi hidup, Bu. Atau ada pilihan lain selain itu? Monggo, silakan. Aku kalau bilang menunggu tuh yang malah maksudnya aku ngelihat hidup saya itu memang nunggu, Pak. Kita semua kan bukan gitu. Kita cuma nunggu Kematian. tadi seperti pertanyaan Bapak yang pertama di awal. Sebelum kita do something apa yang sebelum kematian, kan kita nunggu. Nah, sekali lagi tadi kayak yang tadi Bapak bilang di awal pertanyaannya, pilihannya mau nunggu seperti apa? Nunggu diam nggak ngelakuin apa-apa, atau menunggu sambil mikirin sesuatu yang jadi obsesi, atau menunggu mikirin karena memang ada masalah dan harus nyelesain suatu masalah lewat berkarya, lewat do something yang entah bisa negatif, entah bisa positif. Tapi kalau misalnya menyatakan bahwa sebagian orang merasa menunggu itu membelenggu gitu. Tapi kan ada belenggu-belenggu maksudnya yang kita sebetulnya udah nyaman gitu. Tapi orang lain lebih sering ngelihatnya kayak nggak mau keluar gitu. Kenapa, Pak? Seperti penderitaan begitu. Penderitaan. Enggak juga. Penderitaan maksudnya gini, Pak. Kalau saya nggak yakin ada orang nyaman dengan penderitaan gitu. Kembali ke orangnya kan dia mau menerima itu sebagai karmanya atau nggak mau menerimanya dan bergerak entah caranya kayak gimana gitu. Tapi saya yakin nggak ada orang yang mau di dalam penderitaan gitu. Ini kan karena bersifat negatif, berlarut-larut. Maksud saya sama kayak orang-orang yang cara berkaryanya dengan menampilkan negativitas gitu. Sebetulnya mereka nggak mau seperti itu gitu. Dan berkarya mengeluarkan bagian dari salah satu menghilangkan negativity tadi gitu. Oke. Ini sangat filosofi. Iya, jadi ini padahal saya orangnya nggak filosofis hidupnya. Saya suka santai, cuman kalau mikir yang orang suka, kalau orang mikirnya kamu suka mikir yang nggak orang pikirin gitu. Sebetulnya nggak mau juga mikirin, Pak, cuman kadang-kadang suka gitu. Itulah jeleknya saya dan itu pernah salah satu bagian masa lalu saya yang maksud saya yang entah berterima kasih atau jadi kalau dulu orang tua saya mungkin nganggapnya saya aneh gitu ya. Tapi kalau saya sekarang sih accepting, Pak, menerima gitu. Tapi tulisannya bagus-bagus, Bu. Amin, makasih, Pak. Makasih. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu, untuk malam ini. To progress in life, you must give up the things that you don't like. You don't like, iya. Yeah.
give up the things that you don't like to do. You must find the things that you do like, the You things do that like. are acceptable to your mind. Iya. Apa yang Ibu telah dapatkan setelah give up the things that you don't like? Saya masuk farmasi itu kan saya nggak terima. Karena disuruh kan ya Pak. Jadi saya struggle untuk menerima itu, tapi kemudian saya bilang kalau saya terusin enggak. Setelah saya menerima itu, saya berusaha mencari juga apa yang nggak saya suka itu kebaikannya. Jadi kalau orang ada orang yang maksudnya gini, nggak menerima sesuatu karena ada sesuatu pikirnya negatif atau ada yang ada yang sama dia aku nggak suka karena ada negatifnya atau gini. Tapi kalau saya berusaha nggak suka, tapi saya berusaha keras mencari positivitasnya gitu. Dan kalau sudah sampai menerima, saya sudah bisa dapat positifnya dari ketidaksukaan itu, ya saya mesti mulai melakukan yang saya suka. Jadi kayak di pekerjaan saya nggak suka masuk farmasi, tapi di kerjaan saya sekarang sebagai crafter, ada beberapa ilmu farmasi yang bisa menjadi pijakan saya buat teknik kerja saya gitu. Tapi kalau untuk melakoni lagi sebagai seorang apoteker, kayaknya enggak. Kayaknya jadi enggak mesti gitu. Ada positivity di negativity. Iya. Kan kalau orang tuh sudah sangat susah ya Pak. Kalau posisinya nggak suka, tapi harus tetap mencari positivitasnya gitu, kebaikannya gitu. Buat saya itu yang paling susah. Kalau itu buat saya, itu yang buat saya paling susah. Tapi, karena itu, kalau sudah nemu itu pada akhirnya saya juga akan akhirnya mensyukuri bahwa saya pernah menerima sesuatu yang nggak pernah saya sukain gitu. Kalau ayah saya bilang sih, get nothing, get something, lose something, dia selalu bilang. Karena balancingnya sesuatu tuh seperti itu. Dapat sesuatu, hilang sesuatu. Wow. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Amazing. Iya. Tulisan-tulisannya, lukisan-lukisannya amazing. Ya, makasih Pak. Wow. Selama ini udah pernah ikut pameran? Enggak, kalau saya pameran tuh pameran craft aja. Oh, apa? Iya. Craft-nya apa? Saya itu kaca. Jadi perjalanan saya panjang. Jadi kalau sini saya juga syukurin, kalau saya nggak sekolah farmasi, saya mungkin nggak akan mengenal yang namanya kaca. Kriya kaca. Jadi deket dulu saya sering sekolah saya kan dulu deket pasar, lab sekolahnya itu. Terus saya sering ketemu sama tukang barang rongsok, tapi dia bisa bikin manik-manik dari kaca. Saya sering dulu bolos sekolah nggak ikut lab, pergi ke lapaknya dia, nonton dia main sama kaca. Itu dengan alat yang sederhana. Lalu waktu kuliah di Jogja, itu saya nggak sengaja ketemu sama ada seniman craft juga, orang Rusia, dia kebetulan lagi belajar perak di Jogja. Nah, kita banyak sharing dan dia juga akhirnya saya belajar lebur kaca atau lamworking bahasanya juga dari dia. Nah, kalaupun sekarang saya pakai kaca, saya mencoba untuk kacanya kaca recycle, daur ulang
Cuman ini aja sih Pak, maksudnya biar nggak ada sampah kaca, karena sampah kaca nih kan kalau di tukang rosok sendiri nggak apa namanya, nggak mahal ya. Kalau botol itu, botol khususnya botol-botol gitu. Jadi gimana caranya manfaatin limbah aja, limbah kaca sama limbah tembaga dari kabel gitu. Wow. Wow. Hmm. Tapi belum pernah di-post ya? Saya ada post, tapi dia agak ke belakang. Dan untuk kalau di post saya ada sendiri di apa web di apa di Etsy saya. Nanti kasih tahu saya, Bu. Iya. Jadi kalau di Instagram saya post, tapi Yang sudah 100 posting sudah. yang dia sudah jauh banget gitu. Saya jarang posting ulang lagi karya yang sekarang yang baru karena saya terikat ada sama satu web craft yang nggak bisa dipublish di Instagram tapi dipublish di ininya mereka gitu. Oke. Iya. Thank you, Bu. Terima kasih atas Iya. waktunya. Iya. Great Selamat writing. malam. Iya. Selamat malam, selamat istirahat. Malam. Malam.